Halo semuanya, saya Zakia Fiantika dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang perhitungan manual menggunakan metode Topsis. Di sini saya mengambil sampel 3 restoran. Yang pertama daun bambu yang akan diwakili oleh variabel A1, kemudian restoran From One yang akan diwakili oleh variabel A2, dan yang terakhir yaitu Bani Resto yang akan diwakili oleh variabel A3. Untuk kriteria penilaian, yang pertama di sini ada biaya yang akan diwakili oleh variabel C1, kemudian lokasi C2, kemudian fasilitas C3, dan yang terakhir kualitas makanan C4. Kemudian restoran dan kriteria tersebut dimasukkan ke dalam tabel, di mana baris tersebut merupakan restoran dan kolom tersebut merupakan kriteria. Untuk tabel penilaian harga yang kurang dari sama dengan 500 nilainya 1, harga yang 50 hingga 100 ribu nilainya 3, harga yang 100 hingga 150 ribu nilainya 4, dan harga yang lebih dari sama dengan 150.000 nilainya 5. Untuk kriteria lokasi, yang berjarak kurang dari sama dengan 6 km nilainya 2, untuk yang berjarak 6 hingga 8 km nilainya 3, dan untuk yang berjarak 8 hingga 10 km nilainya 4, sedangkan yang berjarak lebih dari sama dengan 10 km nilainya adalah 5. Untuk kriteria fasilitas, tidak memadai nilainya 1, memadai nilainya 3, sangat memadai nilainya 5. Sedangkan untuk kriteria kualitas makanan, tidak enak nilainya 2, enak nilainya 3, sangat enak nilainya 5. Nah, dari kriteria tersebut, kita bisa membuat tabel bobot, di mana tabel bobot yang saya buat di sini untuk biaya, bobotnya adalah 3. Untuk lokasi, bobotnya adalah 2. Untuk fasilitas, bobotnya adalah 2. Dan kualitas makanan bobotnya adalah 3. Kalau ditotalkan menjadi 10. Kemudian di sini ada kategori alternatif, di mana kategori cost semakin kecil nilainya maka semakin baik, kategori benefit semakin besar nilainya maka semakin baik. Untuk biaya, semakin kecil biaya maka semakin baik, maka dari itu C1 masuk ke dalam cost. Untuk lokasi, semakin dekat lokasinya akan semakin bagus, maka dari itu lokasi masuk ke dalam cost. Untuk fasilitas, semakin tinggi fasilitasnya, semakin tinggi nilainya maka akan semakin bagus, itu masuk ke dalam benefit, semakin besar nilainya maka semakin baik. Untuk kualitas makanan juga termasuk ke dalam benefit, semakin besar nilainya maka semakin baik. Selanjutnya, langkah pertama dalam metode ini yaitu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. Nah, rumusnya itu R sama dengan XIJ per akar dari total X kuadrat. Mari kita hitung satu persatu. R11 di sini merupakan R baris 1 kolom 1. R baris 1 kolom 1, di sini ada angka 3 perpotongannya, jadi kita tulis 3 per akar dari 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Di sini kita ambilnya kolom karena yang akan kita hitung adalah biaya. 3 kuadrat 9, 1 kuadrat 1, 4 kuadrat 16. Kemudian ditotal jadi 3 per akar 26, hasilnya adalah 0,588. Sekarang kita lanjut ke bawahnya, yaitu R21 R baris 2 kolom 1. Perpotongannya adalah angka 1. Untuk membuat matriks keputusan yang ternormalisasi ini, yang berubah hanya pembilangnya, penyebutnya sama dalam satu kolom. Jadi kalau misalkan yang baris 1 kolom 1 penyebutnya adalah akar 26, maka yang baris 2 kolom 1 penyebutnya juga akar 26. Jadi tinggal diambil aja perpotongannya, yaitu angka 1 per akar 26 sama dengan 0,196. Kemudian begitu juga dengan R31 R baris 3 kolom 1. Pembilangnya berubah menjadi 4. Kenapa? Karena perpotongannya baris 3 kolom 1 adalah angka 4. Kemudian untuk penyebutnya sama, yaitu akar 26. Hasil dari 4 per akar 26 yaitu 0,785. Kemudian kita pindah kolom, baris 1 kolom 2. Sekarang kita masuk ke dalam kriteria lokasi. Perpotongan R12 yaitu angka 2. Kemudian untuk penyebutnya yaitu akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Hasilnya adalah akar 45. Maka cara menghitung R12 yaitu 2 per akar 45. Hasilnya yaitu 0,447. Kemudian untuk menghitung R22 yaitu perpotongan dari baris 2 kolom 2 adalah 4. Untuk menyebutnya sama seperti R12 yaitu akar 45. Jadi untuk menghitung R22 caranya itu 4 per akar 45 sama dengan 0,596. Oke, kita lanjut ke R32 baris 3 kolom 2.
perpotongannya di sini angka 5. Untuk penyebutnya sama seperti R12 dan R22, sehingga didapatkan hasil 0,745. Oke, di sini kita masuk ke kolom 3, yaitu fasilitas. R13 perpotongan baris 1 kolom 3. Angkanya adalah 3, berarti 3 per akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, maka akan didapatkan hasil 0,457. Selanjutnya R23, R baris 2 kolom 3, perpotongannya ada di angka 3. Jadi 3 per akar 43, hasilnya sama seperti R13. Kemudian untuk R33, R baris 3 kolom 3, perpotongannya adalah angka 5. Jadi pembilangnya 5, penyebutnya sama, akar 43, 5 per akar 43 sama dengan 0,762. Kemudian di kolom terakhir yaitu kolom 4, di sini ada R14 perpotongan baris 1 kolom 4 yaitu 3. Kemudian akar dari 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Untuk kolom 4, semua nilainya adalah sama sehingga hasil dari R14, R24 dan R34 adalah sama, yaitu 0,577. Dari perhitungan tersebut, maka masukkan angka-angka tersebut ke dalam tabel ternormalisasi. Jadi di sini ada angka yang sudah kita hitung tadi, yaitu 0,588 hingga 0,577. Nah, kita sudah punya matriks bobot tadi, di mana C1 bobotnya 3, C2 bobotnya 2, C3 bobotnya 2, dan C4 bobotnya 3. Kemudian, untuk matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, caranya yaitu 0,58 dikali C1. C1 berapa? C1 3, berarti 0,588 dikali 3. Begitu juga dengan A2, 0,196 dikali 3. Untuk A3 C1, 0,785 dikali 3, maka hasilnya akan didapat seperti tabel di bawah ini. Untuk C2, C3, dan C4, berarti baris A1 dikali dengan C2 yaitu 0,447 dikali 2. Kemudian untuk A2, 0,596 dikali 2. Untuk A3, 0,745 dikali 2. Untuk C3, 0,457 dikali 2, 0,457 dikali 2. A3 yaitu 0,762 dikali 2. Untuk kolom terakhir C4 yaitu 0,577 dikali 3, 0,577 dikali 3, dan 0,577 dikali 3. Hasilnya dimasukkan ke dalam tabel matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. Oke, sekarang kita menentukan matriks solusi ideal, positif, dan negatif. Nah, untuk matriks solusi ideal positif, nilai maksimum diambil oleh yang berkategori benefit, sedangkan untuk nilai minimum diambil oleh yang berkategori cost. Untuk solusi ideal negatif, nilai maksimum diambil oleh yang berkategori cost, sedangkan untuk nilai minimum diambil oleh yang berkategori benefit. Tadi kita sudah membagi C1, C2, C3, C4 ke dalam kategori cost dan benefit, di mana biaya cost, lokasi cost, fasilitas benefit, dan kualitas benefit. Kategori tersebut kita masukkan ke dalam tabel, jadi ditambah satu kolom di bawah judul. C1 cost, C2 cost, C3 benefit, C4 benefit. Setelah itu kita tentukan untuk cost, nilai positifnya diambil dari nilai minimum. Sehingga untuk nilai minimum di kolom ini adalah 0,588. Maka bisa kita isi 0,588. Nah, untuk yang C2 di sini juga cost. Untuk yang positif, cost itu mengambil dari nilai minimum, sehingga nilai minimum dari C2 yaitu 0,894. Kita masukkan 0,894. Untuk yang C3 di sini benefit. Nilai benefit di sini diambil dari nilai maksimum. Untuk nilai maksimum di kolom C3 yaitu 1,524. Maka kita masukkan 1,524. Untuk C4 masih benefit, berarti kita ambil nilai maksimumnya yaitu 1,731. Sekarang kita pindah ke baris yang negatif. Untuk kolom C1 cost, nilai negatifnya diambil dari nilai maksimum. Nilai maksimum di kolom 1 adalah 2,355. Oke, kita masukkan. Kemudian di kolom 2 kategorinya cost, berarti diambil dari nilai maksimum.
Nilai maksimum di sini yaitu 1,490. Oke, kita masukkan 1,490. Untuk kolom C3 benefit, yaitu diambil dari nilai minimum. Nilai minimumnya yaitu 0,914, berarti kita masukkan angka 0,914. Untuk yang kolom terakhir benefit, di sini kita ambil nilai negatif dari minimum, berarti tetap 1,731. Selanjutnya adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan negatif. Di sini ada tabel D plus dan D min di mana ada kolom A1, A2, A3. Nah, untuk menghitung yang D plus, di mana rumus dari D plus sendiri yaitu R sama dengan akar dari total Y plus dikurangi Y kuadrat. Nah, di sini kita membutuhkan dua tabel yang kita buat tadi. Nah, untuk menghitungnya, di sini ada Y plus min Y, berarti Y plus merupakan positif 0,588 min Y, yaitu adalah nilai dari A1 sendiri, berarti 0,588 dikurang 1,746, kemudian dikuadratkan. Setelah itu ditambah Y plus lagi yang di kolom 2, 0,894 dikurangi 0,894, kemudian dikuadratkan. Kemudian ditambah 1,524 min 0,914 kemudian dikuadratkan. Begitu juga seterusnya, yaitu 1,731 dikurang 1,731 dan hasilnya dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasil 1,32 untuk D plus A1. Oke, sekarang kita hitung yang baris kedua. Untuk baris kedua, kita pindah ke baris yang A2. Berarti Y plusnya 0,588 dikurangi Y dari A2, 0,588. Hasilnya dikuadratkan. Kemudian ditambah Y plus dari kolom 2, 0,894 dikurang 1,192. Kemudian ditambah Y plus di kolom 3, 1,524 dikurang 0,914. Kemudian dikuadratkan ditambah 1,731 dikurang 1,731, hasilnya dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasil 0,49. Untuk yang A3 caranya sama, yaitu Y positif dikurangi Y, kemudian hasilnya dikuadratkan. Caranya 0,588 dikurang 2,355, hasilnya dikuadratkan. Kemudian 0,894 dikurang 1,490. Hasilnya dikuadratkan, begitu juga seterusnya, maka akan didapatkan hasil 1,865. Untuk yang D negatif, rumusnya yaitu kebalikan dari D positif, yaitu akar dari total Y min Y negatif. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitungnya dibalik. Kalau tadi yang positif dikurangi yang bawah, nah sekarang tabel yang bawah dikurangi yang tabel atas. Jadi untuk yang A1, 1,764 dikurang 2,355, kemudian dikuadratkan. Ditambah 0,894 dikurang 1,490, dikuadratkan. Kemudian ditambah 0,914 dikurang 0,914, kemudian dikuadratkan. Ditambah 1,731 dikurang 1,731, dikuadratkan. Maka akan didapatkan hasil 0,839. Untuk yang A2 gimana? Caranya sama, yaitu 0,588 dikurang 2,355, kemudian dikuadratkan. Ditambah 1,192 dikurang 1,490, dikuadratkan. Dan seterusnya, maka akan didapatkan hasil 1,792. Untuk yang A3 juga sama, 2,355 dikurang 2,355, hasilnya dikuadratkan. Kemudian 1,490 dikurang 1,490, hasilnya dikuadratkan, dan seterusnya, maka akan didapatkan hasil 0,6099. Nah, selanjutnya adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Jadi untuk preferensinya itu rumusnya adalah V sama dengan D negatif per D negatif min D positif. Tadi kita sudah menghitung D positif dan D negatif, jadi langsung aja kita hitung untuk yang VA1. D negatif
A1 yaitu 0,839 per D negatif A1 berarti 0,839 dikurang 1,32, maka akan didapatkan hasil min 1,74. Kemudian untuk VA2 1,792 per 1,792 min 0,49, maka akan didapatkan hasil 1,376. Untuk VA3 sama 0,6099 per 0,6099 dikurang 1,865, maka akan didapatkan hasil min 0,486. Nah, dari tabel preferensi ini kita buat ranking. Jadi diurut aja dari yang positif yaitu A2, kemudian A3, dan A1. Dari ranking ini kita mengambil A2 sebagai restoran yang direkomendasikan. Jadi untuk perhitungan menggunakan metode TOPSIS sudah selesai. Untuk yang ada pertanyaan, silakan komen aja di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih.